Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatus Zahro dari jurusan PGMI kelas 3B dengan NIM 2481070036. Di sini saya akan membuat video penugasan UTS pada mata kuliah kajian IPA lanjut. Ketika saya menjadi seorang guru, langkah pertama yang saya akan lakukan yaitu mengajak siswa dengan observasi langsung. Saya meminta untuk memperhatikan bentuk tubuh, warna, cara bergerak, dan tempat hidup dari setiap makhluk hidup yang ditemukan. Yaitu yang pertama semut. Semut memiliki tubuh kecil, berkaki 6, dan hidup berkoloni. Capung memiliki sayap dan bisa terbang. Rumput dan bunga kertas tidak dapat berpindah tempat. Cacing hidup di tanah, tubuhnya berbentuk panjang lunak, dan jamur tumbuh di kayu, lapuk, dan tidak berklorofil. Langkah kedua yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Seperti semut, cacing, capung itu termasuknya hewan, dan tumbuhannya yaitu rumput dan bunga kertas, dan jamur yaitu sebagai fungsi. Langkah ketiga yaitu menalar atau saya memancing siswa untuk berpikir kritis. Misalnya dengan pertanyaan, mengapa bentuk semut dan capung itu berbeda? Padahal kan sama-sama hewan serangga. Dan ada lagi, apa yang membuat rumput dan bunga kertas itu termasuk tumbuhan, tetapi jenisnya berbeda? Nah, dari diskusi ini, guru dapat menjelaskan kelompok makhluk hidup yang memiliki beberapa jenis spesies. Dengan ciri khas masing-masing, perbedaan inilah yang disebut keanekaragaman hayati tingkat jenis spesies. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah perbedaan antara satu jenis makhluk hidup dengan jenis lainnya dalam satu ekosistem. Urutan makhluk hidup berdasarkan jumlah spesies di dunia. Di antaranya, yang pertama ada semut, jenis hewan serangga, dan spesiesnya itu kurang lebih 12.000 sampai 15.000 spesies. Alasannya yaitu semut adalah hewan dengan spesies terbanyak di dunia, karena semut hidup hampir di semua habitat yang memiliki banyak variasi jenis berdasarkan bentuk, sarang, dan pelakunya. Artinya, semut dapat hidup di mana saja. Yang kedua ada capung. Capung juga sama, berbentuk hewan serangga. Spesies capung itu kurang lebih 6.000 spesies. Capung itu termasuk ordo Odonata dalam kelompok serangga. Jenisnya juga banyak, tetapi tidak banyak seperti semut, karena capung habitatnya lebih terbatas pada daerah berair. Selanjutnya rumput. Rumput ini jenis tumbuhan. Famili Poaceae memiliki jumlah spesies kurang lebih 10.000 spesies. Nah, rumput ini adalah tumbuhan yang tersebar di seluruh dunia, dan rumput berperan penting dalam ekosistem dan serta pertanian. Rumput juga banyak jenisnya di berbagai iklim. Selanjutnya ada jamur. Jamur itu merupakan fungsi yang memiliki kurang lebih 144.000 spesies yang telah ditemukan. Bahkan bisa mencapai 2 juta spesies. Jamur itu memiliki keberagaman tinggi, tetapi yang dikenali secara ilmiah itu masih terbatas karena banyak yang hidup bersembunyi. Selanjutnya bunga kertas. Bunga kertas seperti namanya yaitu tumbuhan jenis berbunga yang memiliki kurang lebih 18 spesies. Dan bunga kertas ini termasuk bunga hiasan dengan variasi warna bunga yang beragam, tetapi jenisnya terbatas, tidak seperti rumput. Selanjutnya ada cacing. Cacing termasuk hewan intervertebrata yang memiliki kurang lebih 6.000 spesies. Cacing jumlah spesiesnya lebih sedikit karena lingkungan yang spesifik dan tidak memiliki variasi morfologi sebanyak serangga. Nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan struktur dari tanaman lidah mertua dan tanaman bayam. Pada tanaman lidah mertua atau Sansevieria memiliki daun tebal, kaku, dan berlapis lilin, sehingga tanaman ini mampu beradaptasi di lingkungan kering karena daunnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, sehingga meskipun jarang disiram, maka tanaman lidah mertua tetap bertahan hidup. Selanjutnya pada tanaman bayam atau Amaranthus memiliki daun yang lebar, tipis, dan berwarna hijau muda, yang memudahkannya untuk menangkap cahaya matahari secara maksimal untuk proses fotosintesis. Struktur
daun yang tipis membuat pertukaran gas dan penguapan air sangat cepat. Maka tanaman bayam ini cocok untuk di lingkungan yang lembab dan cukup air seperti kebun atau sawah, sehingga tanaman tidak perlu menyiram air dalam jumlah besar. Dengan demikian, tanaman yang lebih efisien dalam menyimpan air yaitu adalah tanaman lidah mertua, karena memiliki daun yang tebal, kutikula lilin yang kuat, dan jaringan penyimpanan air. Nomor 3, jelaskan bagaimana struktur kaki dari masing-masing burung tersebut sangat terkait dengan fungsinya dan jenis lingkungan tempat mereka mencari makan. Yang pertama ada burung elang. Burung elang memiliki kaki yang kuat dengan cakar yang tajam. Nah, struktur ini berfungsi untuk menangkap dan mencengkram mangsa seperti tikus, ayam, atau ular. Kaki elang dirancang untuk memiliki kekuatan saat mencengkram dari udara dan mangsa tidak akan lepas. Burung elang ini sangat cocok di lingkungan yang terbuka seperti gurun, pegunungan, yang memudahkan elang untuk berburu hewan kecil. Yang kedua ada burung itik. Burung itik memiliki kaki yang berselaput di antara jari-jarinya. Selaput ini berfungsi untuk selaput ini berbentuk seperti dayung, membantu itik berenang dengan mudah di air. Struktur kaki pada itik juga mampu menyeimbangkan tubuh itik saat berjalan di tanah yang berlumpur. Nah, itik ini cocok di lingkungan yang berair karena itik mencari makanan berupa serangga air atau tanaman kecil. Yang ketiga ada burung pelatuk. Burung pelatuk memiliki kaki yang memanjang dan runcing serta cakar yang tajam mengarah ke depan dan ke belakangnya. Struktur ini berfungsi untuk mencengkram batang pohon saat mematuk kulit kayu. Untuk mencari serangga. Burung pelatuk ini cocok di tempat seperti hutan atau pepohonan. Karena burung pelatuk mencari makan dengan cara mematuk kayu. Nah, jika elang memiliki kaki berselaput seperti itik, maka elang akan mengalami kesulitan dalam bertahan hidup dengan beberapa kendala. Yang pertama, elang tidak bisa mencengkram mangsa, dan yang kedua, kemampuan berburunya itu menurun drastis dan tidak efisien untuk elang yang hinggap di dahan atau terbang menukik. Akibatnya, elang tidak dapat memperoleh makanan sesuai kebiasaan dan kesulitan bertahan hidup di habitat aslinya. Blooming alga terjadi karena masuknya zat hara yang berlebih dari aktivitas manusia. Fenomena ini dapat memutus mata rantai makanan dan daur materi. Karena alga tidak tumbuh tak terkendali, oksigen di dalam air menurun, dan akhirnya ikan mati secara berantai akibat kurangnya oksigen. Rencana konversi hutan mangrove menjadi tombak udang emang memberi manfaat ekonomi, tapi dalam jangka pendek, dan menimbulkan kerusakan pada jangka panjang. Nah, manfaat ekonomi tetapi dalam jangka pendek yaitu dapat membuka lapangan kerja penjualan udang dengan nilai yang tinggi, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mendorong ekonomi daerah. Itu adalah manfaatnya tetapi pada jangka pendek, dan menyebabkan resiko pada jangka panjangnya yaitu seperti abrasi pantai, terus hilangnya habitat, dan pencemaran air. Solusinya adalah
Mengembangkan tambak ramah lingkungan seperti Silvopes heri yang mengombinasikan manfaat ekonomi dan fungsi dari mangrove. Nomor 6, usus buntu atau appendix adalah kantung kecil yang menempel pada awal usus besar, tepatnya pada sekum. Usus buntu juga memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dan keseimbangan mikroba dalam usus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan bakteri yang baik. Saat seseorang mengalami penyakit diare atau infeksi, maka banyak bakteri baik pada usus yang mati. Setelah sembuh, usus buntu membantu mengembalikan koloni bakteri baik ke dalam usus agar sistem pencernaan kembali bekerja dengan sempurna. Dinding usus mengandung jaringan limfosit atau yang berperan dalam membentuk sel-sel imun dan melawan kuman berbahaya yang masuk melalui makanan. Analogi perumpamaan agar mengajar pada anak yaitu dengan cara menggunakan bahasa kita sendiri. Anak-anak, coba bayangkan kalau usus kita diibaratkan dengan taman besar yang menjadi tempat hidupnya banyak makhluk kecil yang baik, yaitu bakteri baik. Nah, usus buntu itu adalah gudang kecil yang berada di sebuah taman itu, yang menyimpan benih tanaman baik. Taman kita rusak karena hujan deras atau banjir, seperti penyakit diare, banyak tanaman baik yang hanyut. Tapi karena masih ada benih yang disimpan di gudang kecil, maka taman bisa tumbuh kembali dengan cepat. Jadi, usus buntu dapat membantu menjaga agar taman kita tetap sehat dan hijau. Nomor 7 yaitu menurut prediksi saya, dengan menghubungkan pada konsep kapasitas vital paru-paru dan faktor yang mempengaruhinya, menurut saya kemungkinan Andi akan lebih sulit mematikan lilinnya dibandingkan Budi, karena badan Budi lebih tinggi dari Andi, yang menyebabkan volume rongga dada Budi paru-paru pada Budi lebih besar. Udara yang dikeluarkan pun saat meniup lebih banyak dan tekanannya lebih muat sehingga lilin mudah padam. Yang ke-8 yaitu diagram jaring-jaring makanan. Yang pertama, tanaman kacang-kacangan sebagai produsen, artinya tanaman kacang-kacangan ini menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, ulat bulu sebagai konsumen satu. Dia herbivora, pemakan daun kacang-kacangan, pemakan daun tumbuhan kacang. Yang ketiga, ada burung pipit sebagai konsumen dua. Burung pipit adalah karnivora yang memakan ulat bulu. Yang keempat, laba-laba sebagai konsumen 2 atau konsumen 3. Laba-laba karnivora tingkat lanjut, bisa memakan ulat bulu dan bisa bahkan burung pipit muda yang kecil. Ketika ulat bulu berkurang drastis akibat penyemprotan insektisida, maka rantai energi yang
terganggu, dampaknya menjalar ke seluruh ekosistem sebagai berikut. Populasi tanaman meningkat, tetapi populasi burung pipit menurun karena kehilangan sumber makanan. Begitupun laba-laba, populasinya berkurang karena rantai makanan. Selanjutnya nomor 9. Perbedaan sistem pencernaan sapi dan manusia menunjukkan bentuk adaptasi terhadap jenis makanannya masing-masing. Sapi sebagai hewan rumansia memiliki lambung 4 ruang dan mikroorganisme sambion yang menghasilkan enzim solulase sehingga mampu mencerna selulosa dari rumput bahkan berserat tinggi. Sebaliknya, manusia memiliki lambung tunggal tanpa mikroba penghasil solulase sehingga tidak dapat mencerna selulosa dan hanya memanfaatkan sebagai serat untuk melancarkan pencernaan. Dengan demikian, sapi sangat cocok untuk memakan tumbuhan atau herbivora. Sedangkan manusia lebih fleksibel sebagai pemakan segala atau omnivora. Perbedaan struktur dan proses pencernaan ini mencerminkan bagaimana sikap makhluk hidup beradaptasi secara fisiologis terhadap jenis makanan yang tersedia di lingkungannya. Nomor 10, menggunakan judul kegiatan menjadi penjaga tetes air. Nomor 10 dengan judul kegiatan menjadi penjaga tetes air di sekolahku. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan ini siswa dapat menjelaskan peran air dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi bentuk pemborosan air di lingkungan sekolah, menunjukkan sikap hemat air melalui kegiatan nyata, menanamkan nilai tanggung jawab terhadap kelestarian SDA. Lokasi kegiatannya yaitu di sekitar sekolah seperti wastafel, kamar mandi, atau kebun, atau bahkan taman di sekolah. Alat bahannya yaitu lembar observasi, spidol, botol bekas atau tempat penampung air, cuci tangan, ember kecil, kertas karton untuk membuat poster, stiker atau label warna. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama, pengenalan dan apresiasi. Guru membuka pelajaran dengan pertanyaan, kemudian guru itu menjelaskan bahwa air adalah sumber daya yang sangat penting dan terbatas. Sehingga kita semua harus menjaga tetes air agar tidak terbuang percuma. Yang kedua, observasi lapangan. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan diberi lembar observasi. Nah, masing-masing kelompok berkeliling untuk mengamati kondisi penggunaan air. Siswa mencatat temuan mereka dan menempelkan stiker merah di area pemborosan air serta stiker hijau di area penggunaan air yang bijak. Yang ketiga, diskusi dan refleksi. Setelah observasi, guru membantu siswa untuk berdiskusi. Dari hasil diskusi, siswa diajak membuat poster kampanye dengan judul "Jadilah Penjaga Tetes Air" dengan pesan sederhana. Yang keempat, aksi nyata di sekolah. Sebagai tindak lanjut siswa bersama guru melakukan kegiatan nyata seperti mengumpulkan air bekas cuci tangan untuk menyiram tanaman. Jika kita melihat keran bocor, maka kita langsung melaporkan kepada guru atau petugas sekolah
dan menempelkan poster kampanye di area strategis seperti dekat wastafel dan taman. Nilai yang ditanamkan yaitu kesadaran lingkungan, tanggung jawab pribadi, kepedulian sosial, kerjasama, disiplin, dan kebiasaan baik.